silakan lagi Mas, sudah ini kondisi kelistrikan kita ya, terus silakan. Ini rasio elektrifikasi kita baru sekitar 82% Pak. Itu 82% belum semuanya apa namanya maksimal stabil ya, belum semuanya stabil. Kita untuk mengakselerasi ini aja dengan 40 giga kan, itu belum stabil. Terus silakan. Next. Ya. Bagaimana kebijakan energi nasional kita menuju 2050? Silakan terus. Jadi kita punya 4 tugas Pak, ini melapor kepada beliau berdua supaya kita didengar lah ya apa yang kita kerjakan ya Pak ya, bahwa merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional sudah selesai Pak. Tugas kami pertanggungjawaban kepada Bapak sudah selesai, tinggal nanti menetapkan RUN-nya. RUN ini harus disusun oleh pemerintah yang melibatkan lintas sektor. Bagaimana CAN itu diimplementasikan dalam operasional untuk mencapai target-target. Jadi ada 10. Kemudian dia punya tugas mengawasi, tetapi tidak memberi penalti, membantu koordinasi lintas sektor, bottleneck. Namanya lintas sektor susah Pak. Kami di DEN itu mencoba koordinasi, seolah-olah ini udah masuk ke substansi operasional. Marah gitu ya, marah menteri. Yang marah salah saya juga, ketua harian yang marah Pak. Kenapa sektor saya kok dicari-cari kesalahannya? Padahal nggak nyari kesalahannya. Membantu. Misalnya ada dulu masalah batu bara Pak. Kita membahas batu bara mulut tambang. Kami concern. Kenapa batu bara mulut tambang? Kita bangun di tambang batu bara itu supaya PLTU cepat dibangun. Harga batu bara janganlah market price kita dorong, tetapi biaya tambang tambah margin berapa untung. Ini teman-teman dikasih KP. Kenapa batu baranya mau market price? Ini kan logiknya nggak benar. Kalau gitu BPP akan naik margin. Kemudian jangan lagi dihitung kalori tinggi, kalori rendah. Dedikatkanlah semua alokasi yang namanya mulut tambang untuk kontrak berapa? 20 tahun, 30 tahun, udah nggak boleh diganggu itu memang dedikat ke sana. Tetapi intervensinya luar biasa. Kemudian kenapa harus campur sektor? Itu urusan sektor, pricing, kebijakan. Padahal kita supaya BPP turun. Kenapa pemikiran kami akademinya BPP turun? Daya kompetisi industri kita supaya ditingkatkan. Karena listrik menjadi sumber energi bagi industri. Kalau sumber energinya itu tegak, harganya mahal, daya kompetisi industri kita nggak kuat. Teknologi kita impor, semuanya impor. Daya saing kita lemah. Salah satu yang bisa kita dukung adalah bagaimana BPP turun. Sekarang kalau misalnya tarif listrik industri dinaikkan, daya kompetisi akan turun. Belum lagi gaji buruhnya akan naik. Di mana daya saing? Kalau daya saing kita nggak bisa meningkat, ya devisa kita akan tersedot untuk mengisi pasar kita masuk. Belum lagi dengan liberalisasi seperti ini, proteksi untuk produk dalam negeri aja kita nggak bisa berjalan optimal. Next, silakan. Ini kita bicara masalah ketahanan, kedaulatan, kemandirian, ketahanan. Kenapa DEN nggak bicara kedaulatan? Karena secara letterlek undang-undang kita berdaulat. Orang lain kan beroperasi di kita, mau kita stop bisa aja. Ada undang-undang yang mengatur kita kan. Tapi ketahanan dan kemandirian tadi Pak Kardai udah nyinggung, Pak Dharma juga nyinggung, kita belum mandiri dan belum tahan. Dari segi teknologi, finansial, kita nggak punya kemampuan. Macam mana kita mau mandiri mengembangkan migas kita? Teknologi kita nggak punya, finansial kita nggak punya. Saya kira ini juga challenge. Kami selalu mengkritisi juga nih Pak. Misalnya SKK Migas, udahlah SKK Migas switch posisi. Jangan seperti salesnya pemerintah membagi-bagi. Tapi dia harusnya bisa lebih tahu bagaimana sumber-sumber minyak dan gas itu kapasitas, probability bahwa itu ada di situ. Itu diketahui oleh dia sehingga waktu deal dia tahu betul berapa probabilitas dan bisa mengukur berapa cost production yang akan ditanggung oleh pemerintah kalau itu diproduksi. Jadi jangan semuanya bergantung pada asing. Ini suatu hal yang harus kita lakukan. Kita belum banyak memberdayakan potensi SDM nasional kita di sektor migas ini untuk mengetahui potensi-potensi tambang, probability-nya berapa persen, volumenya berapa persen. Ini harus didorong untuk ke sana. Kalau semuanya jadi sales mengalokasikan pembagian, ya ini nggak bisa maksimal untuk ke situ. Terus silakan. Jadi maaf ini Pak, jadi kalau ada yang tapi ini kan diskusi untuk saling mengisi. Ini ketahanan yang dari karena ini kan dialog untuk yang udah baik ya baik, yang masih kurang ya kita dorong lah untuk apa. Terus silakan. Ini ketahanan kita kalau menurut World Energy Council kita berada di ranking 60 Pak. Jadi rendah Pak ya. Terus ini Pak, jadi ada paradigma yang perlu kami laporkan ke Bapak-Bapak Ketua Tim Sukses bahwa CAN sudah ditetapkan paripurna DPR tanggal 28 Januari 2014 masuk ke Presiden. Kalau Presiden keluar
dalam PP segera disusun rencana umum energi nasional. Kemudian oleh daerah diikuti namanya rencana umum energi daerah. Dan KEN ini menjadi basis rencana umum kelistrikan dituangkan dalam RUPTL. Sekarang mandek semua. Berapa kos yang ditanggung? Saya nggak akan koreksi, tapi ini kos dampak. Disadari atau tidak, ini adalah kenyataan. Undang-undang yang mengatakan itu macam mana? RUPTL-nya PLN masih disandra oleh Komisi 7 DPR dalam draft. Karena nggak ada dasar untuk disahkan. Komisi 7 ya, Komisi 7 oleh draft, masih dalam draft terus gitu. Terus silakan Pak. Nah, terus silakan. Ya ini udah, terus silakan. Jadi ini Pak, jadi kebijakan energi nasional itu ada 10 poin. Kebijakan utama, bagaimana menjamin ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional. Ada skenario-nya Pak, Pak Darmawan, ya. Pak Kardaya udah kita siapin. Prioritas pengembangan energi, udah ada skenario, energi mix-nya. Berapa kira-kira energi terbarukan, berapa minyak, berapa gas, berapa batu bara, itu ada dalam skenario. Kemudian strategi pemanfaatannya, gas, batu bara, untuk sektor-sektor apa aja, karena ini sudah melibatkan berbagai sektor waktu menyusun ini. Cadangan energi nasional, kita harus bicara bukan cadangan operasional, cadangan penyangga, cadangan strategis. Sampai sekarang yang kita belum punya adalah cadangan penyangga dan cadangan strategis. Terus, kemudian, kebijakannya masalah mundur. Masalah konservasi, diversifikasi, masalah lingkungan, harga, subsidi, dan insentif energi. Kita mendorong harga energi harus menuju keekonomian yang berkeadilan, Pak. Ya, subsidi jelas. Kemudian infrastruktur harus dipercepat, akses masyarakat dan industri energi harus didorong. Industri energi yang maksudnya kita dorong adalah bagaimana growth pertumbuhan energi, diikuti pembangunan infrastruktur energi, diikuti oleh penggunaan energi, mestinya diperkuat oleh tumbuhnya industri-industri komponen dalam negeri. Enggak semuanya impor. Disitulah ruang penciptaan lapangan kerja buat anak-anak Indonesia. Ini harus ada kebijakan. Kalau nggak ada itu, kita impor semua jadi pasar, semakin miskin kita. Miskin karena hutang kita semakin banyak. Apa daya saing kita untuk dijual? Jadi betul-betul sumber daya energi kita ke depan harus menjadi economic driver. Mulai hulurnya, hilirisasinya dikelola demikian bagaimana menjadi ruang bagi anak-anak Indonesia berkarya. Kalau ini bisa kita gerakkan, insya Allah tumbuh maju. Kita akan tumbuh maju. Tapi kalau kita menjadi eksportir terus, ya seperti yang sekarang ini yang kita alami, krisis di berbagai daerah, finansial krisis kita juga akan berlanjut terus-menerus. Jadi harus ada keputusan yang berani nanti kepada presiden terpilih. Kalau harus mengambil keputusan mengurangi subsidi, untuk apa subsidi dikurangi? Sakit generasi sekarang, tapi 5 tahun, 10 tahun yang lagi, next generasinya bisa sejahtera. Kita belajarlah dari bangsa lain. Seperti sejarah perjuangan kita, pemimpin kita berjuang sampai meninggal, yakin kalau dijajah terus, generasi berikutnya nggak akan sejahtera. Mereka sampai meninggal, kakek kita meninggal, nenek kita nggak ada. Dia berjuang, kita yang menikmati. Tapi kita yang menikmati sekarang, tata kelola yang dulu ditinggalkan, itu belum kita optimalkan dengan baik. Karena rayuan orang asing, yuk nggak usah kerja, jual aja ke saya, nanti saya kasih royalti. Ternyata kita defisit. Defisit, Pak. Saya kaji secara akademik. Ada kesalahan-kesalahan ideologis yang fundamental di dalam keputusan kita, yang kita nggak sadar, ternyata mengkerangkeng diri kita, yang sekarang kita untuk keluar itu susah. Sekarang contoh satu case. Singapura kita bangunkan pipa gas dari Natuna sekarang. Mau typing ke Batam, sampai sekarang siapa yang bisa ngambil keputusan? Itu gas kita. Nggak ada titik typingnya. Adanya di Singapura, di Pulau Singapura, nggak mau di-op dia. Resikonya harus kita tanggung puluhan triliun untuk meng-opkan itu kalau ada resiko. Batam kurang gas. Cuma satu pipa yang dari Sumatera Selatan ke Batam. Itu op. Padahal listrik PLN 1 hari 5 miliar deh kerugian kalau dia berbakar solar. Ini dampak-dampak luar biasa. Yang dulu kita bangga, kita bisa bangunkan pipa gas dari Natuna ke Singapura. Ini contoh case, Pak. Jadi tolong nanti teman-teman tim energi, kalau ngambil keputusan, ya saya setujulah, kaji semua, komprehensif, supaya apa? Dampaknya semua itu kita ukur lah. Ada instrumen-instrumen yang kita ukur, kita ajak semua komponen bangsa untuk mengukur instrumen itu. Jangan mendadak seperti sekarang ada permen, kepres, seperti keluar mimpi satu malam nggak bisa diimplementasikan, kan sia-sia. Kita konsep DEN waktu itu sejak 4 tahun yang lalu udah mengarahkan supaya pemampatan gas sektor transportasi, Pak. Tapi udah dikeluarkan permen, implementasinya nggak jalan,
Sampai sekarang kita terengah-engah. Terus kalau lembaga penelitian Pak, penelitian dan pengembangan ini juga menjabat porsi. Tanpa didukung riset energi yang baik, nggak mungkin komponen, pengguna dari hulu hilir kita berkembang. Semuanya impor. Jadi riset-riset ristek itu juga harus mulai bertanggung jawab ke depan. Alokasi APBN-nya dikasihkan ke pendidikan tinggi, ristek, untuk sektor energi mestinya ada produk-produk yang link sama industri, bisa dimanfaatkan oleh industri, memberi nilai tambah. Paling tidak, impor kita kurangi udah bagus. Nggak usah kita ekspor. Impor aja kita kurangi udah nggak keluarin devisa gitu. Ini salah satu cara kalau bisa kita dorong. Silakan. Kelembagaan penting, Pak. Kelembagaan kenapa penting? Kita harus ke depan mikir, bagaimana tata kelola bisnis energi kita. Listrik PLN cukupkah satu? Apa harus dibagi supaya efisien? Pertamina apa cukup satu? Tata kelola energi kita, minyak, hulu, hilir, bagaimana? Apakah seperti sekarang? Apakah perlu dievaluasi? Nah, ini perlu dipikirkan di situ. Terus silakan. Next, Mas. Next. Ini udah penjelasannya udah jalan. Next. Saya kira ini udah terus. Ini satu ya. Ini bauran Pak yang kita skenariokan, mungkin nanti bisa di consider lah di dalam UN. Terus silakan. Terus lagi. Ya mundur sedikit. Ini suatu hal yang saya kira juga menjadi krusial bagi kita. Kalau menurut proyeksi energi nasional kita, bahwa di 2015 saja kita minyak mungkin kebutuhan kita akan meningkat sampai 622 juta barel. Sementara produksi kalau 800.000 barel per hari, defisit kita itu akan meningkat. Tahun 2025 menjadi 703 juta barel, 2050 1.450 juta barel. Ini adalah komposisi persentase energi dengan asumsi ekonomi Indonesia tumbuh. Kita akan berkembang di 2050, kita mungkin bayangkan seperti Jepang sekarang walaupun konsumsi nggak seperti mereka, tapi income per kapita adalah hampir mendekati mereka. Gas kita naik, minyak kita naik. How to finance untuk gas yang defisit. Energi terbarukan udah kontribusi di sini. Kita sudah membuat terobosan di DEN. Energi terbarukan di 2025 23%, di 2050 33%. Walaupun orang bilang ini gila, bisa nggak kita lakukan? Kami berkeyakinan mengoptimalkan semua resources. Kalau mindset, cara berpikir, cara kerja kita seperti sekarang, business as usual, 10% juga nggak nambah. Saya yakin. Saya 5 tahun di DEN, energi baru terbarukan seperti masih stagnan jalan di tempat. Pertambahannya, panas bumi dari total 29,2 sampai hari ini baru sekitar 1.300. 5 tahun ini nambahnya sekitar 200 mega cuma. Target di 2025 9.500. Apakah itu bisa tercapai? Ternyata hambatannya Pak, koordinasi, pengambilan keputusan, terlalu banyak diskusi sehingga nggak ada hasil-hasil. Belum lagi masalah otonomi daerah yang saya kira oleh tim Capres belum pernah disinggung. Bagaimana otorisasi bupati, gubernur di dalam pengelolaan lahan, wilayah dan lain-lain yang punya otonomi kuat itu yang menjadi bottleneck implementasi ini juga. Silakan dikit lagi Pak ya. Udah di warning. Nah ini Pak, maksud saya tadi inilah gambar ini penting menurut pandangan kami. Energinya ada, kalau dia tersedia input lain, teknologi, sumber daya manusia, ada bahan-bahan yang kita olah, maka menghasilkan nilai tambah, multiplier effect akan terjadi. Tapi kalau energi nggak ada, Pak Batubara pulang ke Medan, punya uang 40 triliun, saya mau bangun pabrik. Nggak bisa Pak, listriknya nggak ada. Bangun pabrik listrik. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak ada. Gitu. Tapi kalau itu ada, listrik itu, Bapak Ibu sekalian, dari analisa kami, kajian, bahwa listrik itu kontribusi terhadap industri rata-rata 5-20%. Artinya, kalau infrastruktur listrik ada, pemerintah nyiapin yang 5-20%, swasta 80%. Multiplier orang kerja berapa? Kemudian dari orang kerja, tax produk, tax tenaga kerja, multipliernya luar biasa. Tapi kalau listrik nggak ada, tapi kalau listrik kita bisa kembangkan, batu bara kita pasang dalam negeri meningkat, insya Allah jalan. Terus silakan.